Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husn Jinan Istihar, NIM 2168. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Yang pertama adalah latar belakang. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologi, agama terutama bersifat samawi, merupakan wahyu Tuhan yang kebenaran sifatnya mutlak dan absolut. Sementara dalam agama, dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan sama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat yang masyarakat lain, walaupun masih dalam satu agama. Di masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara, yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta Karesidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Sedangkan secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapat rendah di kota dan kaum priari yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok sosial, masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestise yang tinggi, yaitu kelompok ningrat. Masing-masing kelompok sosial memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Konstruk kebudayaan yang kuat ini memberikan pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur lain di luarnya, salah satunya adalah agama. Wilayah Jawa Tengah, bagian barat selatan, JTBS, yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, dalam sejarahnya mempunyai kaitan yang sejarah kerajaan di Jawa. Kerajaan sejarah Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kasunan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Dari sisi bahasa, misalnya masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang bisa disebut ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konsentrasi kebudayaan Jawa. Wilayah JTBS sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan, memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Egalitarianisme sebagai corak kebudayaan sosial wong cilik dominan dalam kultur masyarakat JTBS. Begitu halnya terkait dengan orientasi kebudayaan yang mengarah pada populisme. Berbeda dengan keraton yang orientasi kulturnya bersifat elitis. Hal ini karena kultur yang dibangun dalam rangka memberikan penghormatan kepada raja dan keluarganya. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman kolonial dan masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa termasuk JTBS. Dalam kehidupan keberagaman, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritasnya dianut secara masyarakat. Selain kepercayaan lokal, dalam perjalanannya pengaruh agama-agama tersebut terutama Buddha masih terasa dalam kehidupan keberagaman masyarakat JTBS. Berdirinya Banyumas, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen, bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Wijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Panjang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Kehidupan keberagaman pada masa Mataram, Islam awalnya di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya.
raja menentukan agama rakyatnya, artinya rakyat akan mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep Binatara, raja yang didewakan atau raja dianggap sebagai titisan dewa. Pada zaman Demak, ulama merupakan pemilik otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berprofesi atau berposisi sebagai penasehat sultan yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan politik kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya. Berbeda dengan Demak, Mataram dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsi penasehat kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam pada masa Mataram awal adalah Islam kejawen. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok karakter masyarakat Banyumas yang terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat, sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksi seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substantif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada awal Islam kejawen ala Mataram tidak merubah praktek-praktek keagamaan secara mendasar. Misalnya, bakar dupa atau membuat sejadi pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung cepat dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam Aboge. Yang kedua ada potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumasan pra-Islam. Yang pertama, kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang mengenai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Pajajaran Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba 1 abad 15. Kehidupan sosial politik, pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Pajajaran Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba 1 abad 15. Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten, merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam hal struktur sosialnya, seperti masyarakat Kebumen, Banjar Kutowinangun, Karanganyar dalam cerita pewayangan, tokoh Bawor dikenal sebagai anak sulung dari Semar. Menariknya, tokoh Bawor hanya ada dalam gaya gagrak, wayang Banyumasan dan Pasundan. Sementara dalam gagrak Surakarta tidak dikenal tokoh Bawor. Umumnya, gagrak pewayangan hanya mengenal tokoh Petruk, Garing, Bagong, dan Semar. Sementara sosok Bawor tidak dikenal. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain yang pertama sabar lan narima. Sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan keseharian. Yang kedua ada berjiwa kesatria, jujur, berkepribadian baik, toleran. Yang ketiga cencudan, rajin dan cekatan. Yang keempat cablaka, lugas dan terbuka tanpa tedeng aling-aling. Struktur sosial masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok Bawor meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya Panginyongan yang berada di wilayah Karesidenan Banyumas.
Hanya saja, beberapa daerah yang secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Kasunanan Surakarta sedikit banyak mengalami perubahan. Dalam sejarahnya, Kebumen pernah menjadi wilayah administratif Begelen dalam struktur kekuasaan Kerajaan Mataram dan merepresentasikan kebudayaan negara agung dan juga Kerasidenan Banyumas yang disebut mewakili kebudayaan mancanegara klien dalam struktur Kerajaan Mataram. Kondisi ini telah membentuk semacam subkultur sosial budaya yang lahir akibat infiltrasi Begelen dan Banyumas. Dari sisi bahasa dan karakternya, Kebumen memang menampilkan dualisme antara Banyumas yang pengenyongan dengan budaya cablakalnya dengan Begelen yang semi bandek dengan budaya karaton Priyagina. Atas dasar inilah Kebumen menjadi daerah yang cenderung sulit untuk didefinisikan keaslian struktur sosial dan budayanya. Dualisme atau keterbelahan karakter Begelen Banyumas yang ada juga menyebabkan struktur sosial budaya Kebumen yang abu-abu dan kompromistik dalam perilaku masyarakat Kebumen. Karenanya, sulit ditemukan pemikiran-pemikiran atau perilaku ekstrim yang memunculkan kontroversi dan konflik di tengah masyarakat. Bab selanjutnya, bab 4, Islam di Jawa Tengah bagian selatan. Poin A, kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini, banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seseorang bertanya tentang Islam, maka berbagai pendapat atau tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja, tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktek penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berhijab. Secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Daerah itu membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citandui yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Kondisi tanahnya terdiri dari lapisan vulkanis muda dan sebagian besar wilayahnya merupakan pesawahan yang subur dan sangat cocok untuk budidaya padi. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap dua organisasi keislaman yang puritan yang berkembang di wilayah ini adalah Majelis Tafsir Al-Quran, MTA, dan Al-Irsad. Pertama, berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. MTA memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran dengan slogan Ngaji Al-Quran Sakman Nakmanai. Yang pertama, berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. MTA memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran dengan slogan Ngaji Al-Quran Sakmaknane. Doktrin utama MTA adalah pemurnian dengan jalan mengembalikan perilaku masyarakat yang selama ini dianggap telah keluar dari ajaran Islam pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjalin ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ada Al-Irsad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsad. Pertama, Al-Irsad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Sementara itu, kaum Hadrami yang ada di Indonesia adalah bagian dari masyarakat terdiaspora sehingga terkadang ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Kedua, Al-Irsad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dakwah dalam gerakannya. Ketiga, Al-Irsad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Poin B ada tren Islam moderat. Islam Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat.
Demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid. Sejak masa pasca Soeharto, Indonesia sebagai negara muslim terbesar, negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat, diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan Islam Wastasiyah. Zumardi Azra memandang bahwa Islam Indonesia adalah Islam with a smiling face yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, demokrasi, HAM, dan kecenderungan lain di dunia modern. Dari perspektif Islam, menurut Dawam, pengertian civil society mengacu pada suatu integritas umat dan masyarakat. Gambaran integritas ini misalnya terlihat dalam wujud NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Dalam konteks ini, civil society mengacu pada penciptaan peradaban. NU didirikan pada tahun 1926 oleh sekelompok ulama dan kiai yang lebih ortodoks yang terutama berasal dari pesantren Jawa Tengah dan Jawa Timur, bertekad mempertahankan bentuk-bentuk kepercayaan dan praktek keagamaan tradisional terhadap terhadap serangan kaum reformis. Pergerakan NU terlihat pada masa menjelang pendudukan Jepang, di mana NU dan Muhammadiyah bergabung bersama organisasi-organisasi lainnya menjadi Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pada tahun 1945, Masumi berkembang dan mulai dikenal masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia di luar Jawa sebagai partai politik. Akan tetapi setelah kemerdekaan, Masumi mulai mengalami perpecahan pada tahun 1952. NU yang memimpinnya kebanyakan dari Jawa memisahkan diri dari Masumi dan menjadi partai politik tersendiri. NU dalam perkembangannya bekerja sama dalam unsur-unsur nasionalis radikal dan karena itu dapat ikut ambil bagian di dalam pemerintah setelah tahun 1953. Yang poin C ada tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh para pemikir barat yang menggagas liberalisasi Islam. Gerakan liberasi Islam yang akhir-akhir ini semakin semarak sebenarnya lebih berunsur pengaruh eksternal daripada perkembangan alami dari dalam tradisi pemikiran Islam. Yang poin D ada Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear, karena jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai abad ke-19, terjadi apa yang disebut sejarawan MC Raffles sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Periode selanjutnya 1830 sampai 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya Arabia yang mempengaruhi proses Islamisasi dan santrisasi Nusantara, termasuk di Jawa. Baik, sekian presentasi dari saya terkait Islamisasi kebudayaan Islam di Banyumas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.